A. Pengertian penyusutan arsip. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Nah, penyusutan arsip ini dilakukan ketika arsip sudah habis masa retensinya, atau dengan kata lain cut off. Nah, yang dimaksud dengan retensi arsip atau cut off ini adalah penentuan jangka waktu simpan suatu arsip atas dasar nilai guna yang terkandung di dalamnya atau nilai guna yang terkandung di dalam arsip tersebut. B. Tujuan penyusutan arsip. Tujuan penyusutan arsip dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, tujuan penyusutan arsip dari segi administrasi. Tujuannya adalah: pertama, menghindari pencampur adukan arsip aktif dan inaktif. 2. Menghemat biaya. 3. Menghemat tempat. 4. Untuk memantapkan pemeliharaan arsip yang bernilai permanen dan penting. 5. Memudahkan mencari kembali arsip. Dan yang terakhir atau yang keenam, memudahkan pengiriman ke arsip nasional. Sedangkan tujuan penyusutan arsip dari segi ilmiah yaitu membantu para ilmuwan mengadakan penelitian, terutama arsip-arsip yang sudah mencapai masa statis. C. Cara penyusutan arsip. Dalam Perka ANRI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, penyusutan arsip ini meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Yang kedua, pemusnahan arsip. Dan yang ketiga, penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Dan yang terakhir, arsip tersebut memiliki jadwal retensi arsip atau JRA. D. Tahapan penyusutan arsip. Tahapan penyusutan arsip dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahapan penyusutan arsip yang memiliki jadwal retensi arsip atau JRA. Nah, untuk yang pertama ini, hal yang harus dilakukan ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pemindahan arsip inaktif itu dimulai dari penyeleksian arsip inaktif, pembuatan daftar arsip yang akan dipindahkan, penataan arsip yang akan dipindahkan, sampai pada serah terima arsip inaktif dari unit kerja ke pusat arsip dengan penandatanganan berita acara pemindahan arsip inaktif dan pelaksanaan pemindahan arsip inaktif. Dan tahapan yang keduanya yaitu pemusnahan arsip. Pemusnahan ini dimulai dari pembentukan panitia penilai arsip, pemeriksaan arsip, pembuatan daftar arsip usul musnah, penilaian, permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip, penetapan arsip atau disahkannya arsip oleh pimpinan, pembuatan berita acara pemusnahan arsip, dan pelaksanaan pemusnahan arsip. Nah, dan tahapan yang ketiga atau tahapan terakhir yaitu penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan, dimulai dari penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh arsiparis di unit kearsipan, penilaian, pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis, verifikasi dan persetujuan dari lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangan, penetapan arsip, dan pelaksanaan serah terima arsip statis dari pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan dengan disertai berita acara dan daftar arsip yang diserahkan.
Nah, kan tadi yang pertama tahapan penyusutan arsipnya punya jadwal. Sedangkan yang kedua itu tahapan penyusutannya tidak memiliki jadwal retensi arsip. Nah, hal pertama yang harus dilakukan jika tidak memiliki jadwal retensi arsip yaitu pendataan. Nah, pada pendataan ini kita mendata kondisi fisiknya bagaimana, kondisi tempat penyimpanannya, media arsipnya, jumlah arsipnya, sistem penataannya bagaimana, alat temu baliknya apa, asal arsipnya dari mana, lokasi arsipnya dari mana, dan lain sebagainya. Nah, setelah pendataan, hal yang dilakukan yang kedua yaitu penataan. Nah, kegiatan pada penataan ini, kegiatannya memisahkan bahan-bahan yang dinyatakan sebagai non-arsip. Misalnya amplop, surat kabar, majalah, map, formulir, dan lain sebagainya. Menyingkirkan duplikasi arsip, misalnya kelebihan penggandaan fotokopi arsip atau apa. Terus pengelompokan arsip berdasarkan medianya dan memberkaskan arsip berdasarkan sistem penataan aslinya atau original owner. Setelah penataan yang ketiga ini pendaftaran. Pendaftaran ini adalah kegiatan membuat daftar pertelaan arsip atau DPA yang ditandatangani oleh pemimpin unit pengolah. Nah, yang keempat yaitu penilaian. Arsip itu ditilai oleh panitia yang sudah dibuat tadi. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu penyusutan